Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Irma Sari di podcast Mahasiswa Kepo. Cakrawalanya mahasiswa IAIN Batu Sangkar, refleksi surau Minangkabau. Alhamdulillah banget di pagi Jumat yang penuh berkah ini, juga sekaligus di bulan puasa, kita kedatangan bintang tamu yang sebenarnya biasa aja, cuman karena udah datang jadinya luar biasa gitu ya. Mari kita kenalan dulu dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar Ardiansyah dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Alamat saya ada dua alamat. Alamat asli itu di Nagari Sulit Air atau di Fikal Water ya. Selanjutnya kalau di Batu Sangkar alamat saya di Cibada. Oke. Pak Fajar. Ya. Pak Fajar, thank you so much loh Pak Fajar loh udah datang di podcast kami yang luar biasa banget, tapi bintang tamunya biasa aja gitu. Sekali lagi terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya. Mungkin sibuk banget ya Pak Fajar ya, apalagi sebagai kepala bidang di DMAI di PEX gitu ya. Asik. Siap. Pak Fajar, kemarin ini hot-hotnya itu berita mengenai aksi gitu ya. Ya, Aksi atau demo yang dilakukan secara besar-besaran oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Betul nggak tuh Pak Fajar? Ya, memang betul itu. Memang dari seluruh yang ada di daerah di Indonesia ini, memang para mahasiswa itu melakukan aksi. Yang mana itu gerakannya berawal dari yang namanya dari aliansi BMSI itu, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Yeah. Yang mana itu semuanya sudah dirancang oleh seluruh aliansi BMSI itu. Yeah. Nah, jadi yang bagian daerah-daerah itu hanya tinggal keputusan dari atasan, itu BMSI. Oh gitu. Ya, begitu. Oh berarti rujukan teman-teman untuk melakukan aksi ini adanya himbauan dulu lah ya dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Ya, ada himbauan dari BMSI bahwasanya kita akan melakukan pergerakan yang namanya aksi itu tanggal 11 April. Jadi kalau dilihat secara tiap-tiap daerah mungkin kita mengetahui bahwasanya tiap daerah itu melakukan aksi. Oke. Tanggal 11 itu. Ya, aksi gitu ya. Ya. Pak Fajar, kalau di IAIN Batu Sangkar sendiri Pak Fajar, apa saja poin-poin pokok yang disampaikan atau yang disuarakan gitu Pak Fajar? Ya, kalau dari mahasiswa aliansi Tanah Datar, kami membahas itu mengenai isu daerah dan isu nasional. Nah, isu nasional itu kan ada banyak, tapi kami hanya mengambil 3 kalau nggak salah itu. Yeah. Mengenai BBM, mengenai minyak goreng, dan mengenai itu Pak Jokowi 3 periode. Ya, 3 periode itu. Kalau isu daerah apa Pak Fajar? Kalau di isu daerah itu kami membahas mengenai infrastruktur di Tanah Datar. Oke. Ya, soalnya kalau dilihat kan infrastrukturnya kan masih banyak terbengkalai. Contohnya lapangan Cindubatu. Oh gitu. Sebenarnya lepas dari infrastruktur itu ada satu lagi tuh Pak Fajar. Bunyi knalpot motor yang bising banget tuh Pak Fajar. Kadang kalau gibah nih sesama teman nih lewat gitu kan bising banget gitu. Itu kayaknya harus dituntaskan juga tuh Pak Fajar. Ya, kalau untuk mengenai isu daerah itu nanti itu lebih tepatnya itu kita mengadakan aksi di Bupati, bukan di DPRD. Oh, kemarin ini tuh di DPRD. Iya. Oke. Ya pada saat Pak Fajar melakukan aksi itu, yang mana titiknya itu atau sasarannya itu kantor DPRD gitu ya Pak Fajar? Iya, kantor DPRD Tanah Datar. Apakah disambut oleh pihak pemerintah terkait atau bagaimana Pak Fajar? Atau hanya sekedar orasi-orasi saja? Ibarat lagi sayang-sayangnya gitu ya, di ghosting gitu ya, atau gimana tuh Pak Fajar? Kalau itu kami kan dari aliansi mahasiswa Tanah Datar itu kan pertama kami itu melakukan titik kumpul dulu. Yeah. Yang mana kami itu titik kumpul di kampus 1 di dekat halte di kampus 1. Nah, jadi kami bareng-bareng datang ke kantor DPRD. Tiba di sana itu kami kumpul lagi dekat itu lapangan di sebelah Pagaruyung. Yeah. Nah, jadi di situ sempat kami berorasi sedikit. Setelah berorasi, kami dari situ melantunkan lagu mahasiswa. Jadi sambil kami menuju ke kantor DPRD Tanah Datar, itu sempat ditutup pagarnya. Oh iya. Ya. Kenapa ditutup?
Kan kita niatnya mau ini ya, menyampaikan suara rakyat gitu. Kita hidup di Indonesia, negara demokrasi gitu kan ya? Iya, memang setelah kami tiba di sana tuh, memang aparat-aparat itu sudah siap untuk menghalang kami untuk masuk ke dalam. Nah, karena ada gejolak-gejolak dari mahasiswa untuk masuk ke dalam, nah sempatlah situ berorasi dan bernegosiasi sama pihak itu, bahwasanya kita ini ingin masuk ke dalam, begitu. Gitu, siap. Sepanjang aksi yang dilakukan Pak Fajar, apakah terjadi anarkiskah gitu, atau berjalan dengan terkontrol gitu, atau gimana Pak Fajar? Kalau untuk mengenai aksi tanggal 11 April tahun 2022, itu memang sempat terjadinya yang namanya anarkis atau ricu. Kenapa? Yaitu ketika kami dari gerbang itu sempat belum ada terjadi namanya anarkis. Setelah masuk ke dalam gerbang itu bertepatnya di depan pintu kantor DPRD itu. Nah, di situ mulailah jiwa-jiwa mahasiswa ini panas. Menggejolak. Ya. Tapi anarkisnya yang brutal atau kayak mana tuh? Anarkis sih cuma hanya dorong-dorongan. Ada sempat anarkis itu bagian terakhir kalau nggak salah itu sempat melemparkan kayu ke depan. Siapa? Ah, itu orangnya nggak tahu. Ayo loh, nanti dicari loh sama Intel Podcast ini kan viral loh gitu. Nanti dicari data-datanya, nah ditangkap loh Pak Fajar loh. Kami yang bagian di depan itu sempat kami melihat siapa yang melemparkan kayu ke depan itu. Kami lihat nggak ada orang itu. Oh, goib. Ya, goib. Oke, Pak Fajar, bicara aksi gitu ya, bicara aspirasi gitu. Gimana antusiasnya dari mahasiswa IAIN Batu Sangkar sendiri gitu? Apakah benar-benar real? Ya, ayo kita demo bareng-bareng, yuk kita mengapresiasikan suara rakyat yang sudah mulai tertindas gitu. Atau gimana antusias dari mahasiswa IAIN Batu Sangkar, Pak Fajar? Kalau dilihat dari antusias mahasiswa, kayaknya sih kalau di konten-konten mungkin 50% lah. Asik, pakai konten-konten ya tuh. Ada grafiknya ya? Iya, ada grafiknya. Ya. Itu kami melihat dari, kalau dilihat dari lapangan atau observasi itu, kan kita mengadakan sebelum aksi itu namanya konsolidasi kan? Iya, benar. Nah, jadi kalau dilihat secara konsolidasi, konsolidasi pertama itu, kalau nggak salah itu bisa dikatakan banyak lah yang ikut dari kalangan mahasiswa. Iya. Nah, ketika di konsolidasi kedua itulah yang sangat minim. Nah, jadi, berarti tunggu dulu. Berarti ada beberapa konsolidasi. Iya, memang gitu. Ada tahapannya. Oh, gitu. Oke, siap. Konsolidasi itu konsolidasi pertama itu luar biasa antusiasnya. Konsolidasi kedua itu berkurang. Kenapa? Kurang sogokan atau gimana? Nah, disitulah kan terkadang kan mahasiswa kan kalau mengenai musyawarah ini tidak suka dia kan. Kalau aku suka Pak Fajar. Iya. Apalagi kan di konsolidasi kedua itu poin yang penting dalam aksi itu membahas teknik lapangan. Takutnya nanti terjadi ricu, kita kemana pergi, kalau tertangkap kemana kita melapor. Gitu. Tetapi mahasiswa ketika waktu aksi sudah tiba, berbondong-bondong dia datang. Maksud Pak Fajar gimana? Saya mentang-mentang nggak datang konsolidasi, saya datang aksi gitu ya, terus saya kena nih. Oke, Pak Fajar, berarti luar biasa. Pada saat aksi itu di 11 April itu ternyata masanya kalau digrafikkan itu 50%. Ya, 50%. Oke. Kalau Pak Fajar sendiri pada saat aksi itu fungsionalnya sebagai apa Pak Fajar? Apa sebagai tukang sorak-sorai gitu ya? Atau gimana? Kalau secara dimusyawarahkan kami di konsolidasi kedua, kalau saya pribadi itu diamanahkan sebagai koordinator lapangan. Nah, jadi ketika saya sudah masuk ke dalam bagian aksi kemarin, ada teman saya berkata, kenapa Anda menjadi provokasi? Harusnya menjadi mengatur koordinator menjadi korlap mengatur keadaan lapangan, gimana sistematisnya gitu ya. Sempat Intel menanya ke saya. Iya, sempat Intel. Ganteng nggak? Insya Allah lah ganteng. Intel tuh menanya, di sini Fajar sebagai apa? Korlap bang, katanya saya. Kenapa sekarang menjadi provokasi untuk masuk ke dalam? Mungkin itu karena gejolak-gejolak mahasiswa bang, ingin merasakan kursi dingin di dalam DPRD. Jadi saya panaskan mahasiswa itu supaya untuk masuk ke dalam. Enggak baik banget nih kalau begini nih. Karena ngerangkap jabatan, 2 jabatan gitu ya. Sebagai korlap juga, sebagai provokasi juga gitu. Sebagai provokasi. Provokasi dalam konteks yang negatif atau yang positif nih Pak Fajar? Kalau untuk provokasi saya itu bisa dikatakan negatif dan positif lah. Azim. Ternyata ada unsur negatifnya? Ya ada sih. Kenapa? Why? Kalau dilihat
itu kan sebenarnya mahasiswa tuh sudah tenang jiwa itu. Asik. Ya sudah tenang kan. Sudah tentram jiwanya ya. ya. Sudah tentram kan. Saya melihat kayak kalau aksi hanya diam-diam, hanya menunggu keputusan yang dari DPRD itu nggak asik. Jadi berpikir saya bagaimana saya akan membuat aksi ini lebih panas. Itu kan ketika saya mengatakan satu langkah reformasi di para mahasiswa, langsung satu langkah mereka, tapi rasanya nyerbuk deh. Iya. Saya juga sempat maju ke depan itu, Pak Fajar gitu ya. Biar kalau saya ikut ke depan itu pencitraan sih, biar disorot gitu. Oke, Pak Fajar, selama aksi kemarin, Pak, apakah aksi tersebut disambut dengan baik oleh pemerintah daerah ya, DPRD ya? DPRD. Pak, apakah disambut dengan baik atau kayak macam yang ya sudahlah mahasiswa silakan kalau demo ya demo aja lah gitu, atau gimana Pak Fajar? Kalau dikatakan baik atau tidak baiknya itu sudah dicukupkan baik lah, sudah diberikan fasilitas untuk berorasi. Iya benar. Menyampaikan aspirasi itu memang sudah baik. Tetapi kalau untuk mengenai hal yang disampaikan itu sebenarnya belum sampai itu. Kenapa? Karena yang tujuan dari aksi ini hanya untuk kepada langsung ketua DPRD-nya. Oh gitu. Ya, tetapi ketua DPRD-nya sedang berada di luar kota. Jadi yang hanya disampaikan hanya perwakilan dari anggota DPRD. 4 orang kalau nggak salah. Yang turun, yang keluar gitu ya. Keluar. Yang berjemur bareng gitu ya. Iya, yang berjemur bareng. Luar biasa. Pak Fajar gitu ya. Ada pandangan masyarakat, sebagian gitu ya, sebagian pandangan masyarakat mengatakan satu sisi mengatakan ya bagus mahasiswa melakukan demo gitu. Taunya kan masyarakat kan demo gitu. Karena memang sudah saatnya untuk menyampaikan suara-suara kami yang tertindas, katakanlah tertindas dalam konteks mahalnya harga minyak goreng gitu ya. Naiknya Pertamax gitu. Sampai ada juga kata-katanya itu Pak pemerintah tolong turunin harga Pertamax biar bisa keliling sama ayang gitu ya. Itu mahasiswa yang bucin ya. Iya, bucin banget itu. Terus ada juga di satu sisinya juga masyarakat bilang nggak usah lah demo-demo tuh percuma saja nyo, kamambuangan wakatu saja nyo, kan gitu ya bahasa masyarakat. Nah menurut Pak Fajar gimana dua pandangan yang berbeda itu? Kalau saya sih tanggapan saya kalau mengenai hal itu mungkin mahasiswa itu nggak tahu yang mana perannya sebagai mahasiswa, mungkin itu nggak paham dia. Kalau mahasiswa itu kalau paham kalau menjadi peran mahasiswa ini bagaimana, itu mungkin ada gerakan dari hati itu untuk menyuarakan hak rakyat, membela rakyat, melakukan penindasan, itu pasti ada gerakannya. Karena kalau mahasiswa itu sudah dapat poin-poin pembahasan yang paling penting dalam mahasiswa ini, seperti agent of change, agen perubahan. Agent of change. Mahasiswa is agent of change gitu ya. Sebagai Iron Stock itu sebagai pelindung rakyat. Oh gitu. Tapi kalau mahasiswa itu sudah mendapatkan agent of change sama Iron Stock itu, mungkin sudah tahulah bagaimana peran dia sebagai mahasiswa. Mungkin tanpa disuruh langsung ada gerakan dari hatinya. Panggilan hati gitu ya. Panggilan hati. Terkadang mahasiswa ini kan hanya kuliah pulang lah kan. Ya nggak usah nengok ke saya Pak Fajar. Ya kan kuliah pulang. Jadi nggak dapat ya bagaimana feel rasanya mahasiswa itu, yang bagaimana rasa mahasiswa sebenarnya. Asik. Ya karena sejatinya mahasiswa itu nggak saja cerita tentang belajar tentang teori, tapi gimana caranya mahasiswa mampu mengaktualisasikan dirinya, berbaur dengan orang banyak, menjalin komunikasi dan kerjasama. Nggak lebih dari itu ya Pak Fajar ya. Iya betul. Bicara aksi itu kata Pak Fajar tadi, karena mana tahu ya makep di luar sana belum tahu banget gimana sistematis demo ini dilakukan gitu. Mungkin Pak Fajar bisa bilang step by step dulu apa yang akan dilakukan ketika kita ingin melakukan sebuah aksi gitu, mulai dari konsolidasi sampai benar-benar kita di lapangan tuh gimana aja step-stepnya Pak Fajar. Ya kalau untuk mengenai step-step dalam aksi itu memang perlu banyak pembahasan kita dalam untuk aksi. Tidak hanya sekedar kita mengumpulkan massa langsung pergi, tidak. Jadi kalau untuk kita mengadakan aksi damai yang aspirasinya tersampai itu perlu tahapan-tahapan. Apa tuh? Tahapan yang pertama aksi itu kita akan mengadakan konsolidasi. Konsolidasi. Tujuan kita mengadakan konsolidasi itu
tahu kita tupoksi kita, apa yang kita sampaikan ke pemerintah, tahu apa kinerja kita dalam aksi, bagaimana cara kita untuk melakukan teknik-teknik lapangannya itu disampaikan dalam konsolidasi. Oke. Ya. Setelah konsolidasi semua yang tersampaikan, selanjutnya kita membahas mengenai teknik lapangan atau teklab. Oke, teklab. Jadi di teklab itu kita bahas dari pengisi acaranya, contohnya pemilihan kordum. Kordum itu apa tuh? Koordinator utama. Nah, setelah kita mendapatkan kordum, baru kita bentuk lagi korlapnya. Oh, jadi kordum dulu, baru korlap. Ya. Oke. Nah, kalau korlap ini tergantung banyak aksi juga menentukannya. Masa? Ya, masa. Contohnya kalau ke masa kita 100, kita menggunakan korlapnya sebanyak 5. Oh, gitu. Ya, jadi nggak sembarang menentukan korlap-korlap itu, soalnya korlap itu tujuannya mengatur koordinator lapangan bagaimana supaya bagian ini terkoordinir, supaya nggak ada ricuh. Iya, benar banget. Setelah kita mendapatkan korlap, baru kita itu tentukan lagi perlengkapan apa saja kita butuhkan ketika aksi itu. Oke. Contohnya begini, kalau di Aliansi Mahasiswa Tanah Datar kan masuk paguyuban, OKP-OKP yang ada di Tanah Datar itu masuk kan? Iya. Termasuk UKM-KK yang ada di kampus kita ini. Jadi masing-masing kampus membawa contohnya membawa 4 spanduk tambah 2 pilot. Itu termasuk dalam perlengkapan dalam aksi. Oh gitu. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan perlengkapan semacam toa, tali dan hal-hal yang lainnya. Hal yang dibutuhkan sama aksi gitu ya. Nah, nanti pas di hari H kita melakukan pengadakan baru menyampaikan aspirasi melalui spanduk. Nah itu. Setelah perlengkapan kita harus menentukan juga bagaimana acara kita rundown. Tidak hanya kegiatan saja, kita dalam aksi memiliki rundown acara juga. Oh gitu, luar biasa. Berarti benar-benar memang terstruktur gitu ya, nggak hanya asal orasi-orasi aja gitu. Apakah masih ada Pak Fajar step by stepnya? Apa udah sampai di sana, sampai di rundown acara? Belum, masih banyak lagi tuh. Setelah kita sudah menentukan stepnya, kita menentukan lagi bagaimana supaya aksi kita ini damai, tidak ada masuk penyusup. Oh, gitu. Nah, itu perlu. Terkadang kan mahasiswa kan banyak bertanya kepada saya pribadi, kenapa pamflet untuk spanduk disampaikan H-2 atau H-1. Ya itu wajar ya Pak Fajar ya. Apa namanya, masukan-masukan seperti itu wajar gitu. Ya, benar. Terus Pak Fajar? Nah, kalau setelah itu sudah disampaikan, kita membahas mengenai ricu nggak ricunya. Jadi kalau sempat aksi kita ini ricu, kita kemana bertanya, kemana kita minta bantuan. Nah kalau terkadang kan mahasiswa kan tidak ikut konsolidasi, hanya pergi-pergi saja kan. Iya, jangan lihat ke saya Pak Fajar. Iya. Sempat kan nanti tertangkap mahasiswa yang tidak ikut konsolidasi, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika ditangkap. Iya. Nah kalau kita ketangkap oleh pihak oknum atau aparat, itu ada landasan kita sebagai menyampaikan aspirasi. Ya, contohnya kalau oknum ini menangkap kita ketika aksi dalam ricu, kalau tidak ada dia menunjukkan surat penangkapan, berarti kita tidak berhak ditangkap. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh ternyata ada juga ya. Ada. Saya baru tahu loh Pak Fajar. Saya pikir demo itu ya udah demo aja gitu di lapangan gitu, enggak kita ya? Ini enggak sekedar demo abal-abalan. Ini memiliki demo, memiliki data. Landasan, data gitu. Oke. Pak Fajar. Kalau kita ngomong demo ini, saya pikir tidak ada endingnya gitu ya Pak Fajar ya. Takutnya nanti kemakan banyak waktu ke depannya kayak gitu Pak Fajar. Mana tahu Pak Fajar punya kesibukan juga selepas ini gitu ya. Enggak ya Pak Fajar? Ada sih selepas. Jangan so sibuk. Oh Masya Allah Pak Fajar. Alhamdulillah. Oke Pak Fajar, sebelum kita tutup nih pembicaraan kita yang luar biasa hari ini, mungkin boleh Pak Fajar beriin dulu closing statement kepada teman-teman Makep dimanapun berada. Pak Fajar udah tahu belum Makep apaan? Apa tuh? Mahasiswa Kepo. Oh, mahasiswa Kepo. Mungkin Pak Fajar bisa berikan closing statement dulu kepada Makep dimanapun berada. Mana tahu nanti Makep yang nggak tahu bagaimana sistematis demo, akhirnya bisa jadi tahu gitu. Silahkan Pak Fajar disampaikan. Ya, untuk penutupan di sini saya menyampaikan kepada mahasiswa, baik mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar maupun mahasiswa yang berada di Indonesia. Jadi global gitu ya. Jadi di sini harapan saya sih ya cobalah kita perankan bagaimana kita ini sebagai mahasiswa, bagaimana kita selaku mahasiswa ini bisa menjadi
pembawa perubahan, sebagai pelindung rakyat. Nah, itu harapan saya sih. Janganlah jadi mahasiswa yang hanya mementingkan akademik saja, tapi kita juga memerlukan yang namanya pengalaman di luar. Nah, itu. Jadi harapan saya tekankan kepada para mahasiswa, cobalah kita tingkatkan lagi cara pikir kita sebagai mahasiswa, itu sebagai pikiran yang kritis. Asik. Ya, itu. Kritis gitu Ya, ya. kritis. Kritis dalam kajian yang punya landasan dan teoritis. Ya, betul. Dan ilmiah gitu ya. Ya, betul. Pak Fajar puasa nggak nih? Alhamdulillah puasa. Oh, puasa ya. Saya pikir tidak puasa. Alhamdulillah, luar biasa. Thank you so much Pak Fajar untuk ilmunya yang udah disampaikan ke kami, juga kepada para makep atau mahasiswa kepo yang ada di luar sana. Itu mungkin segitu saja dulu bincang hangat kita pada hari ini Pak Fajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.